Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan anak-anak calon santri di Pondok Pesantren Darul Ulum, setelah seharian kita melaksanakan simulasi, berikut ini kami sampaikan hasil analisis terkait dengan pelaksanaan simulasi yang kita laksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, agar nanti pelaksanaan tes utama tidak mengalami kendala. Berikut video khusus analisis simulasi dan hasil tes uji coba online PSB Darul Ulum 2021. Secara umum, pelaksanaan simulasi berjalan lancar. Ada beberapa hal yang perlu kami tekankan. Yang pertama adalah masih ada beberapa kesalahan pengisian daftar hadir. Kemudian simulasi diikuti oleh 73% dari total jumlah peserta. 93% dari yang mengikuti simulasi berhasil terekam nilainya. Tidak bisa login, kemudian beberapa soal atau gambar tidak muncul dalam simulasi. Ada anak-anak yang kehabisan baterai, ada juga di beberapa daerah pemadaman listrik. Kemudian laporannya internet lambat. Ini beberapa laporan dari anak-anak setelah melaksanakan simulasi. Kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah kesalahan daftar hadir, baik itu salah nomor tes, salah memberikan nama, kemudian salah dalam pilihan sekolah. Kesalahan nomor ujian, ada beberapa anak yang tidak mengisinya, kosong. Kemudian nomor tesnya kurang dari 10 digit, atau ada yang lebih dari 10 digit, bukan kode dari PSB dan keliru diisi nama. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, kesalahan pengisian daftar hadir juga terkait dengan nama. Ada yang kosong tidak diisi, kemudian diisi dengan nomor peserta tidak lengkap, bukan nama asli, dan diisi dengan huruf kecil. Contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah kesalahan terkait dengan pilihan sekolah. Di pilihan 1 dikosongkan, pilihan kedua juga kosong, atau tidak sesuai dengan pilihan yang ada di kartunya. Contohnya seperti itu. Jadi sebelah kiri pilihan 1, sebelah kanan pilihan 2-nya. Kami berharap dengan evaluasi ini besok pada saat pelaksanaan tes yang utama tidak lagi ada kesalahan data, sehingga pada saat kami cross check dengan hasil seleksinya tidak ada masalah. Selanjutnya adalah dari 73% hadir, berarti ada 27% yang tidak bisa hadir. Permasalahannya adalah ada beberapa peserta yang tidak update informasi atau lupa kalau ada simulasi. Termasuk pengaruhnya adalah belum masuk grup sehingga tidak tahu informasi sama sekali, atau juga orang tua tidak mengikuti kegiatan pertemuan virtual sehingga informasi tidak terserap dengan sempurna. Selanjutnya adalah ada beberapa nilai yang tidak terekam, ya. Boleh jadi karena kehabisan waktu di subtesnya, kemudian tidak melakukan submit, tidak finish attempt, kemudian tidak submit all and finish, ya. Nah, mohon besok dicermati beberapa simbol-simbol logo yang harus diklik. Ikuti panduan yang sudah ada, ya. Nah, pastikan bahwa semua kotak ini sudah tercentang sehingga dinyatakan semuanya sudah selesai mengerjakan soal. Selanjutnya adalah, nah ini tidak bisa login, beberapa laporannya. Tidak bisa login, ada beberapa hal. Yang pertama adalah tidak tahu username dan password karena tidak mengikuti panduan atau tidak menyimak panduan yang ada di grup. Kemudian salah nomor tes, kemudian salah password,
atau bahkan data tidak masuk dalam cut off, artinya bahwa kemungkinan pendaftar adalah datanya belum masuk ke penguji. Semisal bahwa kemarin yang kita pakai data untuk penguji adalah per tanggal 4 Februari jam 16.00. Untuk tes besok berarti yang kita pakai adalah cut off hari ini, kita toleransi sampai jam 21.00, sehingga harapannya besok pada saat tes tidak lagi ada yang gagal untuk login. Pastikan, cermati kartunya, jangan sampai salah ya, nomornya, pilihan sekolahnya, yang paling penting adalah nomor tesnya. Yang berikutnya adalah ada beberapa soal dan gambar yang tidak muncul. Boleh jadi disebabkan karena spesifikasi perangkat yang dipakai oleh anak-anak tidak memadai untuk gambar. Jaringan boleh jadi tidak stabil ya. Kehabisan baterai berarti ini kurang antisipasi atau tidak mencermati panduan, karena di panduan sudah kita ingatkan di awal persiapan awal yang harus disiapkan agar pada saat mengikuti tes bisa berjalan maksimal. Berikutnya juga pemadaman listrik, ini juga berarti kurang antisipasi, tidak mencermati panduan. Internet lambat atau lemot, ada beberapa faktor, kemungkinan tidak memakai kabel, pakai data atau kuota. Upayakan jangan menggunakan wifi ya, jangan buka tab lebih dari satu selain tes. Nah, ini beberapa jaringan ya, diupayakan wifi tidak dipakai karena biasanya tidak stabil ya. Upayakan menggunakan jaringan kabel atau pakai data. Kemudian jangan membuka tab lebih dari satu ya. Contohnya seperti ini pada saat tes, kemudian ada tab yang lain yang banyak itu. Nah, ini juga akan berpengaruh pada kecepatan akses anak-anak semuanya. Usahakan cukup satu yang terbuka adalah tes online ya. Untuk ujian besok, data cut off-nya sudah H-1 sekarang, sudah kita update ke pengujinya baik ke BPPT maupun ke Lapsido. Harapannya mudah-mudahan besok yang SMA tidak lagi ada gagal login, yang SMP juga gitu, hari Ahad atau hari Minggu juga semuanya lancar dan sukses. Pastikan anak-anak semuanya sudah memiliki kartu tes ya. Jika belum, hubungi kontak informasi berikut ini. Termasuk besok akan kita siapkan grup Telegram khusus ya, aduan kendala saat tes, yang isinya adalah Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan kendalanya, tapi khusus hanya untuk yang gagal login nanti bisa join di grup ini, kemudian masukkan format sesuai dengan yang kami minta. Sebutkan nama, sebutkan nomor, kemudian sebutkan sekolah asal, kemudian kendalanya apa. Yang kita layani hanya yang gagal login, sehingga nanti kita bisa membantu Bapak Ibu untuk mengakses ujian. Sementara kalau kendala-kendala yang lain tidak perlu disampaikan, biar kami fokus untuk melayani yang gagal login. Besok silakan gabung kalau memang ada kendala, mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan besok dan lusa tesnya lancar dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.